Saya Muhammad Jafar Ramadan dengan NIM 60. Perkenalkan, nama saya Farul Arewardana. Perkenalkan, nama saya Aldi Januari dengan Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan. Perkenalkan, nama saya Mursa Rafael Abdillah Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Microsoft Windows. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perangkat komputer atau smartphone tentu membutuhkan sistem operasi utama untuk menjalankannya. Mengingat sistem operasi ini merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai penghubung antara hardware dan software. Di sisi lain, tanpa adanya sistem operasi ini, maka kegiatan yang pengguna lakukan di depan komputer atau smartphone tidak dapat dilakukan. Berbicara mengenai sistem operasi, banyak developer telah mengembangkan beberapa sistem operasi yang dapat pengguna temui, mulai dari sistem operasi grafis atau open source hingga berbayar. Windows merupakan salah satu sistem operasi yang mayoritas paling banyak digunakan oleh pengguna komputer. Microsoft Windows, atau sering kita sebut dengan nama Windows, merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, di mana Microsoft sendiri didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Sistem operasi ini dibangun dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis untuk menyederhanakan perintah. Microsoft memperkenalkan sistem operasi bernama Windows pada tanggal 20 November 1985 sebagai sel sistem operasi grafis untuk MS-DOS. MS-DOS merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis modul teks dan command line. Tidak hanya itu saja, bahkan Microsoft Windows mendominasi pasar komputer pribadi dengan lebih dari 90% pangsa pasar. Dalam hal ini, Windows telah melampaui Mac yang diperkenalkan pada tahun 1984. Meski terbilang sebagai sistem operasi paling populer, namun pada tahun 2014, Microsoft mengakui bahwa mereka kehilangan sebagian besar pasar sistem operasi, mengingat pada saat itu telah munculnya sistem baru yaitu Android. Namun hal tersebut tidaklah mengherankan. Bagaimanapun juga, setiap sistem operasi telah menargetkan platform yang berbeda. Berikut adalah beberapa perkembangan teknologi dan implementasi dalam sistem operasi Windows. Antarmuka pengguna grafis. Pada awalnya, sistem operasi Windows hanya memiliki antarmuka pengguna yang berbasis teks. Namun, pada tahun 1985, Microsoft merilis Windows 1.0 yang memiliki antarmuka pengguna grafis yang mudah digunakan dan lebih menarik. Antarmuka pengguna grafis ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi dengan lebih mudah. Kompatibilitas dengan aplikasi. Microsoft terus meningkatkan kompatibilitas dengan aplikasi dalam setiap versi Windows. Pada Windows 95, Microsoft memperkenalkan Win32 API yang memungkinkan aplikasi untuk berjalan pada Windows 95, Windows 98, dan Windows NT. Jaringan. Windows juga telah mengalami banyak perkembangan dalam hal jaringan. Pada Windows 95, Microsoft memperkenalkan dukungan untuk jaringan yang lebih baik, dan kemudian pada Windows 2000, Microsoft memperkenalkan Active Directory yang merupakan layanan direktori yang lebih canggih dan kompleks. Keamanan. Microsoft juga terus memperkuat keamanan sistem operasi Windows. Pada Windows XP, Microsoft memperkenalkan firewall bawaan yang membantu melindungi komputer dari serangan jaringan. Selanjutnya, Windows Vista memperkenalkan user account control yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi sebagai administrator. Cloud. Windows juga telah terintegrasi dengan layanan cloud seperti OneDrive. Dengan ini, pengguna dapat menyimpan file mereka di cloud dan mengaksesnya dari mana saja. Pengembangan mobile. Windows juga telah mencoba masuk ke pasar mobile dengan sistem operasi Windows Phone. Namun, Windows Phone tidak berhasil meraih pangsa pasar yang signifikan. Secara keseluruhan, Microsoft terus mengembangkan sistem operasi Windows dengan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan pengguna
Hal ini dilihat dari fitur-fitur baru yang diperkenalkan pada setiap versi Windows. Sistem operasi Windows 1.0 diperkenalkan pertama kali pada tanggal 10 November tahun 1983 yang disebut dengan Windows Graphic Environment 1.0. Kemudian diperkenalkan kepada masyarakat pada tanggal 20 November tahun 1985. Tampilan Windows 1 masih sangat sederhana. Terlihat dari jendela aplikasi yang tersusun rapi yang terbagi rata dalam 3 kolom. Windows 1 dibekali dengan sejumlah fitur mulai dari kolom icon games, jam, MS-DOS eksekutif yang menampilkan penyimpanan file, hingga software pengelola kata. Windows 2.0 pertama kali dirilis pada tanggal 9 Desember tahun 1987 dan menjadi sedikit lebih populer dibandingkan dengan pendahulunya. Sebagian besar popularitasnya didapatkan karena kedekatannya dengan aplikasi grafis buatan Microsoft, yaitu Microsoft Word for Windows dan Microsoft Excel for Windows. Dalam versi kedua ini, Windows menghasilkan banyak inovasi baru. Misalnya kemampuan jendela aplikasi yang bisa tumpang tindih, fitur minimize, maximize, dan juga kontrol panel untuk mengakses beragam peraturan. Windows 3.0 dirilis pertama kali pada tanggal 22 Mei tahun 1990 dan dalam versi inilah yang menjadi titik kesuksesan dari Microsoft. Selain menawarkan peningkatan kemampuan terhadap aplikasi Windows, Windows 3.0 juga mampu mengizinkan penggunanya untuk menjalankan beberapa aplikasi MS-DOS secara serentak. Karena versi ini telah diperkenalkan yang namanya Virtual Memory. Pada Windows ketiga ini, tampilan dari Windows jauh lebih modern dibanding Windows sebelumnya. Icon yang semula masih hitam putih, kini lebih berwarna, seperti icon aplikasi Paintbrush, Recorder, Kalender, dan lain sebagainya. Kemudian, pada tanggal 6 April tahun 1992, Windows 3.1 Multimedia and Works Group hadir dengan tampilan yang lebih manis dibandingkan dengan versi sebelumnya. Versi ini merupakan peningkatan minor terhadap Windows 3.0. Versi ini juga sudah memiliki file manager, program manager, serta mendukung 32-bit disk access. Windows 95 yang memiliki nama kode Chicago dalam masa pengembangannya dirilis pertama kali pada tanggal 24 Agustus tahun 1995 dan telah menggunakan arsitektur 32-bit. Di Windows 95 ini, Microsoft menyertakan berbagai macam pembaruan, mulai dari hadirnya tombol Start hingga menu taskbar yang berada di bawah, serta Internet Explorer. Windows 98 dirilis pertama kali pada tanggal 15 Mei tahun 1998 untuk pabrikan dan masyarakat luas pada tanggal 25 Juni tahun 1998. Sebagai perbaikan dari Windows sebelumnya, yaitu Windows 95. Sistem operasi ini juga sudah terintegrasi dengan browser Internet Explorer yang jauh lebih baik. Di versi ini, Microsoft menyertakan fitur Outlook Express, Windows Address Book, Microsoft Chat, dan NetShow Player atau yang sekarang kita kenal dengan Windows Media Player. Windows juga memperkenalkan navigasi back dan forward pada Windows Explorer. Windows 2000 pertama kali diperkenalkan pada tanggal 17 Februari tahun 2000. Sebelumnya, Windows ini dikenal dengan nama Windows NT 4.0. Versi Windows 2000 ini ditujukan kepada dua pangsa pasar, yaitu pasar workstation dan juga pasar server. Berikut adalah tampilan dari Windows 2000. Nah, pada Windows 2000 ini diperkenalkan mode Hibernate alias gabungan antara mode shutdown dan sleep. Tanggal 14 September tahun 2000, Microsoft kemudian memperkenalkan Windows baru, yaitu Millennium Edition. Dikenal juga dengan sebutan Windows ME atau Windows ME. Versi ini memperbarui Windows 98 dengan dukungan multimedia dan internet yang jauh lebih baik. Setelah merilis beberapa versi Windows yang berbasis Windows 9X atau 9X dan NT, Microsoft kemudian berhasil menyatukan kedua jajaran produk tersebut. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2001, Microsoft memperkenalkan Windows barunya, yaitu Windows XP yang memiliki nama kode Whistler selama pengembangannya. Windows XP menggunakan kernel Windows NT yang terkenal dengan kestabilannya. Di Windows XP, tombol Start kini berubah menjadi warna hijau. Logo Microsoft pun dirombak menjadi lebih modern. Di bagian taskbar yang sebelumnya mengusung warna abu-abu, kini juga dirombak menjadi warna biru. Untuk pertama kalinya, Windows XP juga mendukung fitur bawaan untuk melakukan burning CD. Pada tanggal 30 November,
tahun 2006, Microsoft meluncurkan versi baru Windows untuk pengguna rumahan dan juga kalangan bisnis. Kemudian, pada tanggal 30 Januari, Windows meluncurkannya kepada masyarakat dengan nama Windows Vista. Windows Vista dengan nama kode Longbourn dirancang agar memiliki kenyamanan yang lebih baik dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Melalui versi Vista ini, Microsoft turut memperbarui tampilan Windows-nya dengan mengusung elemen yang lebih transparan dan juga lebih modern. Windows Media Player 11 dan Internet Explorer 7 serta Windows Defender pertama kali muncul pertama di Windows Vista ini. Sistem operasi ini juga menyertakan pengenalan suara, Windows DVD Maker, dan galeri foto. Windows 7 atau Windows 7 pertama kali dirilis ke pihak pabrikan pada tanggal 22 Juli tahun 2009, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Black Bomb and Vienna. Saat pertama kali dirilis, Windows ini memiliki kernel NT versi 6.0 build 7600, yaitu perbaikan dari Windows Vista yang dimana saat rilis pertama kali memiliki kernel NT 6.0 build 6000. Tampilan dari Microsoft ini masih mempertahankan elemen transparan pada Windows-nya. Dalam versi ini juga, Microsoft juga turut memperkenalkan berbagai macam fitur-fitur barunya, seperti memperkenalkan pengenalan tulisan tangan, menghadirkan fitur tangkap layar, fitur yang memungkinkan mengubah ukuran jendela yang lebih cepat dan otomatis. Windows 8 adalah versi selanjutnya dari Microsoft Windows. Pada Oktober tahun 2012, Windows 8 hadir. Sistem operasi ini disebut-sebut membawa perombakan antarmuka paling radikal yang pernah dilakukan oleh Microsoft terhadap Windows. Serangkaian sistem operasi yang diproduksi oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi, termasuk komputer rumah dan bisnis, laptop, notebook, tablet PC, server, dan PC pusat media. Salah satu metode untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengurangi beban pemakaian dalam operating system. Pada Windows 8, Microsoft membuang tombol dan menu Start pada desktop. Alhasil, tombol Start pada desktop tersebut digantikan dengan Start Screen. Microsoft juga terus merombak ikon program pada menunya dan juga widget. Versi beta Windows 8.0 dirilis pertama kali pada tanggal 26 Juni tahun 2013 dan dirilis untuk publik pada tanggal 27 Agustus tahun 2013. Windows 8.1 ini hadir dengan OneDrive yang telah terintegrasi. Di Windows ini, Microsoft kembali menyertakan tombol Start pada desktop. Di Windows 8.1 ini juga, pengguna bisa memilih untuk langsung masuk ke desktop Windows. Windows 10 atau Windows 10 adalah sistem operasi yang saat ini sangat banyak dipakai oleh kalangan masyarakat. Dikenal dengan nama kode Threshold, sistem operasi ini dirilis pada tanggal 29 Juli tahun 2015. Windows 10 atau Windows 10 ini diluncurkan untuk mengatasi keluhan dari Windows 8 yang kurang mendukung untuk perangkat non-touchscreen. Di Windows 10 ini, sejumlah fitur baru pun banyak diterapkan oleh Microsoft, seperti teknologi personal assistant Cortana hingga keamanan berbasis pengenalan wajah dan mata. Sistem operasi ini juga bersifat lintas platform, versi yang sama bisa digunakan di berbagai perangkat. Setelah Windows 10 rilis, Microsoft kemudian merilis Windows 11 sebagai versi Windows terbaru pada tanggal 5 Oktober tahun 2021 lalu. Dengan inovasi pada menu Start yang berada di tengah-tengah. Windows 11 juga hadir untuk mendukung kegiatan multitasking pada pengguna. Pada Windows 11 ini, Microsoft melakukan perombakan yang sangat besar pada tampilannya. Dimulai dari desain antarmuka yang jauh lebih segar dan bersih, pembaruan fitur manajemen jendela tugas, peningkatan kinerja, hingga dukungan aplikasi Android. Di bagian UI, perubahan yang paling kentara terlihat di bagian taskbar dan menu Start. Menu-menu pada Windows yang awalnya berada di sebelah kiri, kini sekarang berada di tengah-tengah. Microsoft juga mengubah beberapa tampilan ikonnya yang terlihat lebih segar. Arsitektur sistem operasi Windows. Arsitektur perangkat lunak adalah merupakan struktur yang menjadikan landasan untuk menentukan keberadaan komponen-komponen perangkat lunak, metode atau cara untuk mengelola komponen-komponen tersebut untuk saling berinteraksi. Komponen tersebut merupakan program-program bagian yang akan dieksekusi oleh program utama. Arsitektur sistem operasi adalah arsitektur perangkat lunak yang digunakan untuk membangun suatu perangkat lunak sistem operasi yang akan digunakan dalam sistem komputer. Perkembangan arsitektur sistem operasi modern ini semakin kompleks dan rumit sehingga memerlukan sistem
operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati, cermat, dan tepat agar dapat berfungsi secara optimum dan mudah untuk dimodifikasi. Arsitektur sistem operasi adalah sistem perangkat lunak yang digunakan dalam membangun perangkat lunak sistem operasi. Arsitektur sistem operasi yang terkenal antara lain sistem monolitik adalah kumpulan prosesor bahwa prosesor di dalamnya dapat saling memanggil apabila perlu. Adapun kelemahannya yaitu karena tidak dapat dipisahkan dan dilokasikan, maka pengujian dan penghasilan kesalahan sulit, namun praktik pemrograman yang berdisiplin bagus dapat mempermudah perkembangan. Dalam menyediakan fasilitas pengalaman tergolong sulit. Pemborosan apabila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebetulnya tidak membutuhkan semua layanan yang telah disediakan kernel, tak fleksibel. Selanjutnya itu mengakibatkan matinya seluruh sistem karena kekeliruan pemrograman di satu bagian kernel. Adapun keunggulannya yaitu layanannya dapat dilakukan sangat cepat karena ada di suatu dengan lama. Yang kedua itu sistem berlapis. Operation system dibentuk secara hierarkis berdasarkan lapisan-lapisan. Dalam hal ini, lapisan-lapisan bawah memberi layanan untuk lapisan lebih atas. Masing-masing lapisan di ruang tersendiri. Adapun kelemahannya yaitu fungsi-fungsi sistem operasi yang harus diberikan ke masing-masing lapisan harus dilakukan secara hati-hati. Keunggulannya, sistem berlapis memiliki semua keunggulan rancangan yang modular, yaitu sistem terbagi dalam beberapa modul. Masing-masing lapisan atau modul itu dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Yang ketiga ada sistem client, server. Sistem operasi merupakan kumpulan proses. Dalam hal ini, proses-proses dikategorikan menjadi server dan klien. Server dan klien berinteraksi saling melayani, yaitu sistem adalah proses yang menyediakan layanan, klien adalah proses yang memerlukan atau minta layanan. Kelemahannya yaitu layanan dilakukan secara lambat karena harus melalui pertukaran pesan. Yang kedua itu pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. Adapun keunggulannya, pengembangan dapat dilakukan secara modular. Terdapat kesalahan atau bugs di satu subsistem diimplementasikan sebagai satu proses tersendiri, tidak merusak subsistem sendiri sehingga mengakibatkan sistem mati. Yang keempat itu adalah sistem mesin maya. Awalnya sistem struktur ini membuat seolah-olah semua pemakai mempunyai seluruh komputer sendirian. Teknik yang digunakan adalah dengan atas pemroses yang dilakukan. Adapun kelemahannya yaitu implementasi yang efisien merupakan masalah yang sulit karena sistem menjadi besar dan kompleks. Keunggulannya, sistem mesin maya memberikan fleksibilitas tinggi sehingga memungkinkan sistem operasi yang berbeda dapat dijalankan di mesin maya berbeda oleh pemakai yang berbeda. Yang terakhir itu adalah sistem berorientasi objek. Sistem operasi yang merelasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sebagai operasi bermodel proses. Pendekatan lain implementasi layanan adalah objek-objek. Sistem operasi yang diinstruksikan berdasarkan paradigma objek disebut sistem operasi berorientasi. Objek pendekatan ini dimaksudkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek. Microsoft membangun suatu sistem operasi yang berbeda arsitekturnya dengan MS-DOS, yaitu Windows NT. Arsitektur Windows NT ini menjadi dasar pengembangan sistem operasi Windows NT 3.1 sampai Windows 8. Arsitektur dasar Windows NT. Sistem operasi Windows NT memiliki model struktur berlapis atau layered. Dalam arsitektur ini, komponen dalam sistem operasi tidak tergantung dari komponen yang lain. Dengan demikian, modifikasi atau perubahan dalam satu komponen tidak berpengaruh banyak pada komponen lainnya. Arsitektur Windows NT secara global terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama ada Hardware Abstraction Layer atau HAL. Lapisan ini memetakan perintah dan tanggapan perangkat keras generik menjadi perintah dan tanggapan unik platform tertentu seperti Intel 486 atau Pentium, Motorola PowerPC atau DIC Alpha. HAL membuat mesin sistem bus, DMA controller, interrupt controller, sistem timer, dan modul memori. Yang kedua ada kernel. Kernel mengelola penjadwalan dan context switching, exception handling, dan interrupt handling, serta multiprocessing synchronization. Yang ketiga ada subsystem.
Lapisan ini terdiri dari berbagai macam modul, fungsi-fungsi spesifik yang menggunakan layanan-layanan dasar yang disediakan kernel. Dan yang keempat, sistem service. Lapisan ini menyediakan antarmuka ke perangkat lunak mode pemakai. Arsitektur dasar sistem operasi Windows Vista Windows 7 8. Sistem operasi Windows memiliki arsitektur yang sangat modular. Setiap fungsi sistem dikelola oleh satu komponen dari sistem operasi. Semua aplikasi mengakses fungsi melalui komponen yang bertanggung jawab menggunakan antarmuka data standar atau data standar interface. Sistem hanya dapat diakses melalui sesuai fungsi. Dalam arsitektur modular ini, pada prinsipnya setiap modul dapat dihapus, upgrade, atau diganti tanpa menulis ulang seluruh sistem atau standar aplikasi program antarmuka. Berbagai ragam kernel mode komponen Windows adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksekutif. Berisi dasar layanan sistem operasi seperti manajemen memori, proses, dan manajemen thread, keamanan I/O dan komunikasi interproses. Yang kedua, kernel. Mengontrol eksekusi prosesor. Kernel mengelola benang penjadwalan proses switching, pengecualian dan penanganan interupsi dan multiprosesor. Sinkronisasi tidak seperti sisa eksekutif dan tingkat pengguna kode sendiri. Kernel ini tidak berjalan di thread hardware. Yang ketiga, abstraction layer. Maps antara perintah hardware genetik dan tanggapan dan mereka yang unik untuk platform tertentu. Ini mengisi OS dan platform spesifik hardware difference. Hal membuat setiap komputer sistem bus memori akses langsung DMA, controller, interput, controller sistem, timer, dan modul memori terlihat sama dengan eksekutif dan kernel komponen. Hal ini juga memberikan dukungan yang diperlukan untuk multiprocessing simetris. Menjalankan selanjutnya, device driver. Pertekaan dinamis yang memperluas fungsionalitas dari eksekutif ini termasuk driver perangkat keras yang menerjemahkan pengguna I/O, fungsi panggilan ke perangkat hardware tertentu I/O permintaan dan komponen perangkat lunak untuk menerapkan sistem file, protokol jaringan, dan setiap ekstensi sistem lainnya yang perlu dijalankan dalam mode kernel, windowing, and graphic. Sistem mengimplementasikan penggunaan grafis antarmuka fungsi seperti berurusan dengan Windows, antarmuka pengguna kontrol dan menggambar. Eksekutif window termasuk komponen untuk fungsi sistem tertentu dan menyediakan API bagi pengguna mode software. Berikut ini adalah deskripsi singkat dari masing-masing dari modul eksekutif. I/O Manager menyediakan kerangka kerja di mana perangkat I/O dapat diakses untuk aplikasi dan bertanggung jawab untuk pengiriman ke driver perangkat yang sesuai untuk diproses lebih lanjut. Manajer I/O menerapkan semua Windows I/O API dan keamanan menegakkan dan penamaan untuk perangkat, protokol jaringan, dan file system. Change Manager meningkatkan kinerja berbasis file I/O dengan menyebabkan baru data file yang direferensikan untuk berada di memori utama untuk akses cepat dan dengan menunda disk menulis dengan memegang pembaruan dalam memori yang waktu yang singkat sebelum mengirim mereka ke disk. Object Manager membuat, mengelola, dan menghapus objek eksekutif Windows dan tipe data abstrak yang digunakan untuk mewakili sumber daya seperti proses, benang, dan objek sinkronisasi. Ini memaksa aturan seragam untuk mempertahankan penamaan atau pengaturan keamanan objek. Manajer objek juga menciptakan objek mengenali yang terdiri dari informasi kontrol, akses, dan pointer ke benda objek Windows dibahas. Kemudian dalam bagian ini, Plug and Play Manager menentukan driver yang diperlukan untuk mendukung khususnya perangkat dan beban tersebut driver. Power Manager koordinat manajemen daya antara berbagai perangkat dan data dikonfigurasikan untuk mengurangi
konsumsi daya dengan mematikan perangkat, menganggur, menempatkan prosesor untuk tidur, dan bahkan menulis semua memori ke disk dan menutup aliran listrik ke seluruh sistem. Security Reference Monitor memperlakukan akses validasi dan audit generasi rules. The Windows model berorientasi objek memungkinkan untuk konsisten dan seragam melihat keamanan sampai ke entitas mendasar yang membentuk eksekutif. Dengan demikian, Windows menggunakan rutinitas yang sama untuk validasi akses dan untuk audit, memeriksa semua benda yang dilindungi, termasuk file, proses, ruang alat, dan I/O device. Virtual Memory Manager mengelola data atau mengelola alamat virtual memori fisik dan pegging file pada disk, kontrol hardware, memori manajemen, dan data struktur yang memetakan alamat virtual dalam ruangan, alamat proses untuk halaman fisik dalam memori komputer. Proses Treat Manager membuat pengelola dan proses menghapus dan treat objek. Configuration Manager bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengelola sistem registry yang merupakan repositori untuk kedua sistem yang luas dan berbagai parameter setiap pengaturan user. Local Procedure CAL mengimplementasikan efisien lintas proses prosedur, panggilan mekanisme komunikasi antara proses lokal, mengimplementasikan layanan dan subsistem serupa dengan panggilan prosedur remote, fasilitas, dan digunakan untuk pengelola terdistribusi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat keunggulan serta kelemahan-kelemahan dari sistem operasi Windows. Untuk keunggulan-keunggulannya terdiri dari yang pertama, yaitu sistem operasi Windows ini sangat mudah untuk digunakan karena tampilannya, fitur-fiturnya, serta komponen-komponennya dibuat sesederhana mungkin sehingga masyarakat umum dapat menggunakannya dengan mudah. Lalu yang kedua, ada ketersediaan software Windows. Dikarenakan di dunia ini didominasi oleh software Windows, Microsoft Windows, maka banyak sekali user yang lebih mementingkan untuk perkembangan dari software Windows tersebut. Lalu yang ketiga, ada mendukung hardware Windows terbaru. Maksudnya, kita tidak perlu lagi takut atau ragu untuk mengupgrade hardware-nya dikarenakan sistem operasi Windows ini telah menyediakan untuk mengupgrade-nya. Keunggulan selanjutnya ketika kita bermain game pada Windows, kita tidak perlu lagi ragu untuk memainkan sebuah game pada Windows dikarenakan pada versi terbarunya Windows yaitu Windows 10, gaming merupakan salah satu keunggulannya daripada sistem operasi tersebut. Selanjutnya kompatibilitas Windows, di mana seperti yang saya bilang tadi, saat ini kan banyak menggunakan versi terbarunya Windows yaitu Windows 10, sehingga kita masih memungkinkan atau dapat membuka file-file lama atau jadul serta lawas yang ada pada Windows versi-versi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelemahan sistem operasi Windows. Yang pertama, ada closed source, di mana artinya hanya Microsoft lah yang memegang penuh akses dari source kodenya tersebut. Lalu yang kedua, keamanannya lemah, dikarenakan banyak sekali pengguna dari user ini, user Windows, sehingga banyak sekali peretas-peretas yang ingin menargetkan Windows ini sehingga keamanannya tersebut melemah. Lalu kekurangannya yang terakhir dari sistem operasi Windows ini yaitu lisensinya mahal. Dibandingkan dengan harganya kita membeli di toko resmi, pasti lisensinya itu sangat teramat mahal dibandingkan kita membeli di toko online yang sembarangan atau yang tidak terpercaya. Mungkin itu saja kelebihan dan kekurangannya.